jadi taksi online. Jadi makanya emang dia yang jemput. Izin. Agak bete juga ya jemput pakai mobil 2000 cc ya. Tapi oke, dilihat dari Onyx dan juga RRQ mereka udah bersiap-siap. Udah ada Dharma dan juga Dolia yang di band. Dari tim Onyx masih ada Ceca juga yang di band sama RRQ. Ini masih ada Maisi Ranui, masih ada Arli, masih ada siapa lagi? Masih ada banyak sih kalau misalnya kita masih ada Haya, Zhang Fei. Haya, iya. Tapi dari dia menjadi band yang cukup interesting. Wow. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dari segi coach juga ya, di sini RRQ dan juga Onyx udah ngebawa coach baru di season ini, di mana di Onyx ada Andy dan RRQ ada Puping, dan Puping ini adalah coach yang bisa dibilang juga punya histori yang panjang. Dan fun fact juga nih, Puping ini adalah ex-coach dari AG, bukan AG Global tapi AG Chengdu-nya langsung. AG China. AG China, makanya Serius itu lu? udah jadi hal yang lumrah kalau kita ngomongin dari segi drafting dia bagus. AG China Al Gamers kan, bukan Algarut kan? Bukan. Gue kira Algarut Chengdu kan, siapa tahu kan. All good, all good. All good ya. Woi, lihat ini dia. Ada respon yang sangat baik ya setelah Pei dan juga Lapu yang diamankan. Ternyata ada Zhang Fei She. Menurut gue ini bagus sih, dua hero yang emang situational plus. Gak terlalu gak terlalu mahal dan gak terlalu gampang buat dipunish juga sama Onyx. Betul, dan di sini juga ada Lapu-Lapu dan juga Long, hero yang bisa dibilang juga bisa menjadi counter dari Zhang Fei ya. Jadi kalau kita ngomongin apple to apple, Lapu-Lapu, Long adalah, Lapu-Lapu dan juga Zhang Fei adalah dua hero yang punya kontrol area yang besar banget. Dan skill setnya juga bisa dibilang juga cukup mirip dari kedua hero. Makanya kita bisa dibilang pick ini cukup buat nge-counter satu sama lain. Dan ternyata strong picknya ke arah Chano untuk nge-secure ke arah farm lane. Laning phase yang kuat juga dari Chano bisa menjadi alasan terbesar untuk Coach Puping pilih Chano di first pick phase ini. Karena yang pasti kalau misalnya kita ngomongin Long di patch sekarang, laning phase-nya lemah banget kalau Long. Ya, dia tuh makanya harus didorong oleh Frostcar Embrace untuk lebih ada item ke arah defensifnya. Dan bahkan juga kalau misalnya Long kalah di early game, itu bakal susah banget buat Onyx bisa bangkit lagi. Makanya di sini kayaknya Chano bakal jadi pick yang oke dari RRQ, tapi Charlotte untuk band pertama dari RRQ di second phase. Iya, ini akan make sure kalau misalkan dari tim Onyx itu Pei-nya akan main full range mode ya teman-teman, atau human form. Kenapa? Karena memang dari She-nya sendiri akan menyusahkan ketika dia pindah masuk ke Tiger form. Kalau udah masuk ke Tiger form itu resiko gede banget ya buat tim Onyx. Karena dia nggak bakalan ada shield kecuali memang dia udah nge-pop defense stance terlebih dahulu. Cuman emang jujur ya gue ngeliat kalau misalkan dengan draft RRQ yang seperti ini lumayan menjanjikan. Di lane, Harpies bisa menguasai. Terus juga 3-man push dari mid lane antara jungle, mid laner dan juga roamer. Ini kita masih tinggal tunggu aja nih, Zen Xiao mau pick apa. Jangan sampai ada hero-hero aneh, jujur ya. Ini mereka harus manfaatin hero kayak semacam Augran. Atau bahkan Hanshin mungkin yang bisa tembus tembok karena Pei perlu dikejar juga. Atau bahkan mereka gunain Ukyo juga karena Ukyo di sini nggak di-ban pula sama tim Onyx. Betul, mungkin mereka mau berani untuk nge-fight Ukyo-nya karena mereka udah punya Long dan juga Lapu-Lapu ya di sini. Jadi kayak hero stopper untuk Ukyo udah banyak, jadi lebih wise untuk save Ukyo-nya mungkin untuk nanti. Karena RRQ kalau nge-pick Ukyo, justru mereka akan berjalan ke arah trap dari Onyx. Terlalu banyak killable heroes untuk Onyx bisa nge-punish ke arah Ukyo. Tapi again, Ukyo Tachibana menjadi jawaban untuk RRQ. Jungle yang stabil, dan kalau misalnya kita ngomongin lane ke lane di sini, Ukyo ini sebenarnya nggak kalah untuk ngelawan Pei, makanya itu jadi salah satu pick yang cukup oke untuk nge-counter Pei di daerah jungle. Rotation dan juga farming patternnya cukup sama, dan speed dari attack-nya di early game juga cukup mirip. Cuman mungkin perbedaan dari Ukyo dan Pei adalah mobility skill-nya ya. Ukyo ini nggak secepat Pei dari segi rotasi. Bisa memang 2 kali wall skip, betul. Kan kayak nggak secepat dari si Pei ya, karena memang dari cooldown aja udah beda gitu. Leaping target formnya 3 detik doang. Dan sekarang ada Atta plus Xiao Xiao dari tim Onyx Esports yang akan dimainkan oleh The Nico Nikoni Wanzi. Wow, udah lama kita nggak mendengar Jiko-nya itu ya. Iya, karena kalau nggak salah itu terakhir 2019. 2019. Iya, Oh itu mah in the footer. In the footer. Cuman emang agak susah sih kalau misalnya ngelihat kayak Atta di sini yang mungkin gunain execute atau bahkan flash ya. Yap. Tergantung kebutuhan, karena kalau misalnya dilihat dari segi damage output dan juga sustainability, Onyx lebih butuh damage output yang konstan di sini, atau bahkan Atta yang menggunakan smite juga itu oke. Sedangkan dari RRQ mereka masih merahasiakan satu clash lanernya Simlip. Wow. Dengan hero terbaiknya ketika ada di fall season 2025 yaitu adalah Main. Menurut gua lumayan bisa dapat Atta.
dihadapinnya sama Mayennya berarti bakal banyak banget resiko yang diterima. Kenapa? Karena memang dealing damage-nya nggak akan sebesar itu, focusing clearing. Interesting juga dengan adanya Xiao Qiao dan juga Ata, berarti Onyx bakal coba untuk bermain lebih agresif di daerah early to mid game. So here we go, kita akan masuk ke dalam game pertama di game ketiga kita hari ini antara RRQ melawan Onyx. Yap. Dilihat sebenarnya kalau misalkan dari segi draft ya, Zen Xiao dengan menggunakan Ukyo ditambah double smite yang dibantu oleh Zhang Fei. Menurut gue oke banget sih di sini, lumayan menjanjikan ya untuk early game yang dipunya dari tim RRQ. Tapi dengan laning phase yang secepat ini, Onyx mereka bisa menguasai menit 4 terlebih dahulu atau ganking menit 2-nya terlebih dahulu di sini dibandingkan dari RRQ. Iya. Entah kenapa kayak ganking menuju ke bagian clash lane ya, ini pasti bakal dimenangin sama Onyx banget. Atanya udah pasti menang lane. Terus juga ini Zen Xiao kelar dia ngebantu di area mid lane, dia ternyata startnya dari bagian merah terlebih dahulu dan berakhirnya di area bawah. Iya. Berarti kan ini Singlin ditinggal sendirian bro. Jadi kayak spekulasi kemarin-kemarin, Singlin underperform dan segala macam, itu semuanya part of the plan dari mereka sendiri. Iya, itu adalah genius plan ya. Dan mungkin agak masih banyak yang mungkin agak belum tahu kalau misalnya kita ngelawan Pei itu seringkali kita ngeliat jungle-jungle yang dari Malaysia itu mereka startnya di Tasmor dulu atau di Piggy dulu. Karena kalau misalnya dia nggak start di Babi, itu bakal langsung kemungkinan untuk di-steal-nya besar banget. Leaping Tiger Form dan juga Enhanced Basic Attack udah cukup buat bisa nge-take down Tasbor. Jadi makanya mereka lebih milih untuk secure agar mereka bisa stay di level 4. Dan ternyata mereka nggak berakhir di arah farm lane. Karena Zenzao-nya abis ngambil ke arah Azure, langsung ke arah mid lane, Miska. Iya, fleksibel ya jadi ya. Dan Wavy juga diamanin sama Jetian kali ini. Menurut gua tarikan yang sangat baik dengan penggunaan Seal Imprint dan juga Seal Beauty-nya. Tapi sayang sekali Zen Xiao di sana terkena stun. Jadi Sasame Yuki atau Snowfall Slash yang dibuka oleh Zen Xiao harus tercancel begitu saja. Karena emang ini Padel Boy hero 8 tahun ya. Iya, Xiao Qiao ya bisa dibilang juga jadi salah satu hero utility yang bagus. Dan mungkin menjadi senjata juga kalau misalnya kita ngomongin untuk melawan Chano di sana. Tapi ada info-info kalau misalnya modal berlaga dalam liga. Jadi RRQ ini menjadi tim dengan pool hero tertinggi sepanjang IKL. Dengan 70 unique heroes, ini menjadi modal penting untuk IKL di Spring karena mereka memiliki series yang panjang, best of 5. Jadi yang pasti hero pool itu harus banyak, Miska. Iya dong, emang masih ada player yang cuma mainnya hero poolnya cuma 1, 2, 3, 4 doang. Gak mungkin. Gak mungkin yang di bawah BO5, game 5 pusing mereka pakai apa ya. Gak mungkin kan tiba-tiba ada hero aneh kayak macam Dr. Bian farm lane. Atau kalau kata Harpis Baichi farm lane. Itu spesialis AG doang sih kayaknya. Atau kalau kata Bal Yaria Hama. Oh Iya dia bilang kayak gitu. Iya. Apa itu artinya? Video. Artinya apa itu? Iya Yaria, pokoknya waktu itu ada konten jangan hero yang kira-kiranya jangan di-pick. Jangan di-pick. Ada Baichi farmland. Yaria Hama katanya. Yari Ham itu artinya apa? Pasti Yari in general. Tapi again pick dari seorang Setian juga interesting ya. Dia bikin ke arah Meteor dulu. Mungkin possible X of Torment pick sama seperti kayak Zunzao juga. Mereka mencari penetrationnya di early game. Tapi emang agak disayangkan ya. Di patch sekarang ini Meteor udah gak ngasih physical penetration lagi. Kenapa tuh? Kok bisa udah gak ngasih penetration lagi di awal kan plus 60 lumayan banget. Tapi masih bisa dihindarkan karena memang dia bisa ngelakuin juke selama 2 kali di Zen Xiao. Sementara itu di area mid lane ini udah ada Blossoming Fan untuk melakukan clearing wave dan Padel Boy. Honey Sweet Breeze-nya nggak mengenai siapa-siapa. Meteor Shower pun udah nggak ada. Dan nampaknya dari tim Onyx mereka mendapatkan satu lagi target baru yaitu ada Singlin. 2 player sempat ditangkap namun sayangnya RRQ gak berani untuk melanjutkan pola serangannya mereka. Itu dia, the presence of the CEO, Singlin. Begitu mengerikan sekali dari rotationnya dia bisa lebih one step ahead ya. Mungkin yang justru kayak ngebedain seberapa kuat temponya RRQ ketika kita ngelihat pergerakan dari Singlin. Dan sekarang Zetian mengambil ke arah teleportation untuk langsung teleport ke arah mid lane. Tapi 19 ada flash out ke arah depan tapi langsung di combo lagi oleh seorang Padel Boy. Raging Sea connect tapi lihat smite dari seorang Zenzao masih begitu on point. Tapi lihat 19-nya terpancing. Mentang-mentang namanya Raging Sea dipancing seperti ikan. Layaknya ikan dia dipancing kayak gitu guys, 2 kali lagi. Ketika ultimate-nya emang lagi aktif dari seorang Lex di sana. Jadi kayak imprintnya tuh lama banget durasinya. Iya. Dikali 2 dan itu kan tergantung dari kuasanya Lex mau diarahin kemana. Dan itu choke point pak, sayang banget 19-nya keculik. Jadi first blood buat RRQ juga dia udah berhasil dapetin 1 block pertama. Singlin di tempat Singlin masih tetap akan menari nampaknya di sana. Blink Danger dibuka, mencoba untuk keluar. Raging Sea mengenai dia 1 Azure Golem dan nampaknya Zen Xiao
masih bisa melakukan stealing di Azure Golem. Wow, itu first move-nya kayaknya kalau aku lihat ya, di-initiate sama Singlin. Karena ketika Singlin udah rotation, karena Azure Golem dia udah ngasih informasi bahwa cooldown-nya udah 9 detik lagi. Itu RRQ bakal langsung rotasi. Dan ini sedikit replay tadi, dimana mungkin 19 juga sedikit telat ya untuk Raging Sea-nya. Kayak udah ngelihat HP dari Tyrant udah mau habis dan dia sedikit telat untuk Raging Sea dan terlalu jauh main ya. Termakan Silky Beauty dan juga Silk Imprint ngebuat 19 gak bisa escape tanpa harus ngebuang flash. Jadi sedikit disayangkan initiation dari Onyx itu udah terbuang banyak banget dan Raging Sea-nya udah gak ada. Flash dari 19 juga udah hilang. Jadi banyak banget resource yang terbuang. Iya, gue agak membingungkan sih di sini kayak sisi yang menumpuk tapi ternyata nggak terlalu berguna dan Wanti dan begitu juga Raging Sea yang sangat baik sekali dibuka membuat tim RRQ harus kehilangan seorang Harpis di sana ditarik dengan kemudian Imprint dan Fadel Boy menjadi trade atas kehilangannya Harpis di game ini. Dia bagus banget. Dia nge-trade Fadel Boy udah hilang dan juga tower di daerah atas. Jadi pertukaran dari Onyx tuh kebanyakan rugi di sini. Mereka udah dapetin Harpis, oke, mungkin 200 gold gap dan juga 1 wave kehilangan dari Harpis. Tapi 1 buat tower dan juga 1 mid lane menjadi harga yang sangat amat mahal sekali untuk Onyx. Dan sekarang JTN udah level 10. Levelnya cukup sama dari seorang Zensao. Dan Zensao sekarang lebih baik lagi dari segi rotation. Mencoba untuk mengkontrol daerah river tampaknya. Dari Onyx, mereka belum punya jawaban untuk inisiasi dari RRQ. Iya itu dia, Zensao juga The Living Legend. Sangat langsung dibantu dengan seorang Lex. Kembali lagi Harpis. Sprint momentum terjadi, Raging Sea hanya mengenai 1 Wolf saja di sana. Dan nampaknya tidak bisa selamat dari seorang 19 dan diklaim kembali for the second time untuk RRQ. Gila, Azure Golem diambil lagi ya. Berarti ini udah kedua kalinya bahwa JTN gak dapet Azure Golem. Dan ternyata Wanzi dipancing-pancing karena depan tidak mau mengeluarkan Ghost Shape-nya tampaknya di sana. Output damage yang begitu cepat dari RRQ. Karena mereka bermain dengan tempo sekarang. Early game bakal jadi kunci untuk RRQ bisa mendapatkan tempo mereka. Mereka udah ngebawa She, Zhangfei, dan juga Ukyo. 3 hero dengan skill stun yang banyak untuk menghentikan pergerakan dari seorang JTN. Tapi Singlin half HP di-poke oleh JTN. Dan mereka kan mundur terlebih dahulu karena sekarang gold gap sudah dipegang oleh RRQ dengan perbedaan 2000. Mereka nggak boleh main terlalu late game sih di sini dari tim Onyx Esports ya karena memang mereka membawa Pei. Itu faktor yang pertama dan faktor yang keduanya juga Wanzi. Ternyata dia mendapatkan momen kembali. Wanzi tidak bisa selamat dan bahkan ada Raging Sea yang dibuka kembali lagi dibuka. Dibalikin dengan Explosive Weakness dan juga Unblade Outburst. Ini dia counter gameplay dari tim RRQ. Menumbangkan solid JT namun sayangnya Singlin harus jadi bahan trade. 2 kill yang bagus banget tapi 19 terlalu jauh mainnya dan langsung diculik kembali. One mistake yang mahal sekali dari Onyx menghasilkan 3 buah poin kill bagi sang raja. Bahaya. Ini trade-trade mahal semuanya dibuka sama momentum Clash Laner teman-teman. Awal semuanya di bait sama Wanzi di area bawah. Wanzi terlalu banyak menerima aggro tower sehingga dia nggak bakal bisa long term survive. Sehingga selanjutnya akan langsung dibeli dengan seorang SRD. Vanguard of Burst, teman-temannya juga melakukan follow up. Begitu juga Lex datang di sana mencari masalah dengan adanya Imprint. Ini semuanya kebantu gara-gara Lex teman-teman. Betul. Karena Imprint itu jaraknya jauh dan any front lane siapapun dari tim Onyx Esports yang agak offset sedikit itu bakal gampang banget bergantungin sama tim RRQ. Ya tadi sebenarnya nanti udah bagus ya untuk dia ngebuka Raging Sea Flash ke arah Zensao. Cuman again output damage dari Onyx belum bisa mengimbangi output damage dari RRQ sehingga emang dari segi teamfight skirmish besar itu bakal struggle banget dari segi Onyx sendiri. Singlin tanpa harus ngebuka vision dia akan langsung mendapatkan 1 buah tower outer kembali. Dan JTN sudah mengetahui keberadaan dari Singlin. Radiance gak kena karena Singlin. Mereka nggak tahu Singlin di sana. Tapi masih ada 1 buah Harry Sweet Breeze yang dimainkan ke depan. Singlin dalam bahaya. Tapi tampaknya JTN tidak ingin engage. Karena membuka 1 buah event yang begitu besar sekali. Tapi lihat. Unworld Outburst karena Jaden dalam bahaya. 1 buah Ghost Shield dipakai ke depan dan 19 half HP. Lex siap untuk memancing amarah. Dan tampaknya RRQ akan langsung bergerak ke arah 1 buah tower inner kembali. Onyx kembali lagi rugi dan rugi. Yang bikin gila RRQ di sini mau matahin lost track-nya Ukyo Tachibana yang emang biasanya dilakukan untuk melawan counter gameplay dari Faye itu sendiri dan akhirnya menang teman-teman. Belum Belum. Jangan lagi owning. RRQ on the game dan kemungkinan besar juga kayaknya ini yang tadi gue mention. Pei makin late game makin sulit untuk bisa survive.
Betul. Lawan Harpies juga pasti bakalan kalah trade karena memang lifesteal dari Harpies itu jauh lebih tinggi dan bahkan udah ada flash dan juga tabrakan dari Iron Blessing. Yang sayangnya Onyx gak bisa melanjutkan pola serangan yang mereka. Wanzi udah kehilangan setengah baretnya dan bahkan 3 player yang go ship. Wanzi berhasil taken down. Infinite Fastest coba untuk dibuat dari seorang JD dan JD. Begitu juga dari Jetian tidak bisa bertahan. Coba ditusuk sesama Yuki dan nampaknya Jetian harus let go semuanya. Harpies tidak memberikan pulang dan triple kill by Harpies membuat RRQ menjadi lebih mengerikan di game ini. The marksman from RRQ. Seger karena triple kill pertama dia di game ini. Dan sekarang mereka langsung pressure ke depan. Singlin flash out yang bagus banget. Menendang jauh Fadel Boy. Tutup entry point dari RRQ kali ini. Karena Onyx mereka tertinggal begitu jauh dengan 7 poin kill perbedaan. High ground kembali diambil dan sekarang gak ada yang bisa pegang Harpies di backline. Susah banget untuk bisa ngincer Harpies karena again hero-nya udah gak ada yang punya power scaling di patch sekarang. Bahkan di sini Pay-nya juga bakal struggle banget untuk main front to back karena ada FR, Dizen, Sao dan juga Singlin. 3 pilar penjaga untuk menjaga King Harpies. Itu dia di menit sekarang mereka mencoba untuk mendapatkan satu lagi objektif mahal, yaitu adalah Shadow Tyrant dari tim RRQ. Ini akan membantu mereka nge-boost damage, nge-boost movement speed, dan mereka bisa berfokus menuju ke bagian satu lane aja yang ada di bagian farm lane. Dan kali ini bahkan Onyx tidak bisa mendapatkan Azure Golem mereka di fase late game. Masih belum works nampaknya Pay yang digunakan oleh Onyx Esports. Betul. Jetian masih kesulitan sih menurut gue untuk bisa nangkap area belakang. Dan apa yang dibuat sama tim Onyx Esports ini adalah mainnya front to back. Bener-bener kayak Wanzi jadi badan, 19 jadi badan. Ini udah overuse dari tim Onyx Esports dan Lex mendapatkan last hit terhadap Shadow Overlord. Dan ini akan membantu mereka dalam 50 detik ini bisa membungkus satu high ground tower. Singlin Iya. sendirian. Lex itu adalah tipe mid lane yang iseng ya bis kayak. Kalau misalnya ada Overlord atau Tyrant yang sekarat itu pasti langsung di poke. Itu tipe mid lane yang iseng kalau menurut gua. Tapi JD masuk ke depan masih ada riding the wind, Raging Sea. Tapi JD Automa Harpies berdansa begitu free hitnya 19. Langsung memakan kill kedua, double kill yang bagus banget. Tapi Harpies masih lapar. Tampaknya akan mempoke ke depan Harpies. Memakan damage yang begitu besar kembali. Tapi ternyata Lex yang mengambilnya. Sensao, one shot, one kill. Crystal terbuka lebar, RRQ hanya perlu melawan seorang Jetian aja. Dan inilah kemenangan RRQ dari sang landak kuning. Raja masih memiliki tahta. Betul, di sini RRQ memperlihatkan dominasi